cek semangatnya Bapak Ibu sekalian. Silahkan siapkan suaranya, siapkan gerakannya yang paling keren begitu ya. Ketika saya bilang RTS kita jawab sama-sama, wow menarik gitu ya. Sudah siap? Oke, mari kita coba. RTS, wow menarik. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi siapkan suaranya semuanya. RTS, wow menarik. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu, keren sekali. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam Saturday Together sesi yang pertama. Nanti kita akan belajar satu modul tentang sukses sejati. Nah sebelumnya Bapak Ibu, mari kita buka acara kita dalam doa kepada Dwi Wiji dari kelompok P. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk memimpin kita dalam berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum kita mulai, kita tundukkan hati sejenak, kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, semoga acara ini diberkahi dan dilancarkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'ina wal amwat innas sami'un mujibud ya qadral hajat ya arhamar rahimin irhamna. Engkau yang maha pengasih lagi penyayang, sayangi kami ya Allah. Allahumma inni, ya Allah tolong kami. Ala zikrika, agar lisan kami selalu zikir mengingatmu. Ala syukrika, selalu bersyukur dengan apa yang kamu beri ya Allah. Wa husni ibadatik, selalu ibadah dengan ibadah yang terbaik kepadamu. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang maha membolak-balikan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu dan ketaatanmu kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, bimbing kami untuk berubah supaya lebih dekat dengan ridho-Mu, lebih dekat dengan rahmat dan keberkah-Mu ya Rabbal Alamin. Jika di antara kami yang saat ini masih jauh dari-Mu, maka mulai hari ini sentuh hati kami ya Allah. Karena semata-mata kami berkumpul di waktu duha-Mu ini untuk mengharapkan petunjuk-Mu. Ya Allah, jika hari ini adalah pembuka perubahan pada kami, masih panjang kehidupan yang kami lalui. Kami mohon ya Allah, jadikan sisa kehidupan kami kehidupan yang lebih berkah, kehidupan yang penuh rahmat dan penuh barakah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dwi yang sudah boleh memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak Ibu, saya lihat wajahnya dari sini tuh semangat-semangat. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan peserta gitu ya. Untuk dari kelompok, ya kalau saya ngomong ngobrol-ngobrol gitu kok wajahnya ada yang ditutup-tutupi, terus mungkin ada yang langsung kabur gitu ya. Jangan takut Bapak Ibu ya. Saya enggak gigit gitu ya. Oh atau mungkin karena kita belum kenalan gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu masih ini siapa gitu ya. Baik Bapak Ibu perkenalkan saya Robi begitu ya. Dan saya dari Semarang yang nanti akan bantu Bapak Ibu gitu ya. Untuk jalannya acara. Baik Bapak Ibu saya mau ngobrol dulu dengan satu peserta gitu ya. Dari kelompok C. Bapak Sulistriono ya. Selamat pagi Pak. Panggilannya siapa ini Pak? Pak Sulis, Pak Tri, Pak Iono, atau Pak siapa? Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Robi. Bagaimana? Sudah siap, sudah semangat untuk mengikuti acara hari ini? Tetap semangat Pak. Oke, kalau gitu. Hari kemarin, sabar nunggu hari Sabtu. Mantap Pak. Harapannya apa sih Pak? Hari ini harapannya apa Pak? Harapannya hari ini ya dapat ilmu baru, dapat merubah, terus ya tetaplah sesuai dengan tujuan ya. RTS menjadikan kita insan media. Oke, kalau kecemasannya Pak gitu ya. Cemas mungkin saya ninggal anak istri di rumah. Saya belum sarapan, takut kelaparan gitu ya. Mungkin gitu ya. Kalau Bapak kecemasannya apa Pak hari ini Pak? Kecemasannya sih takut belum bisa mengikuti semuanya nih Pak. Oh takut belum bisa ngikutin semuanya. Nyambil, kan? Masih nyambil-nyambil nih Pak.
Oke, nyambi gitu. Baik Pak Sulis, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak, terima kasih. Selamat mengikuti program RTS hari ini gitu. Nah Bapak Ibu, kita berada di tempat ini, kita ikut program ini bukan suatu kebetulan. Kita bisa berkembang di sini mungkin bukan cuma buat diri kita sendiri, bagi perusahaan dan terlebih besar nanti bagi Indonesia Bapak Ibu ya. Kita punya visi, Bapak Ibu bisa jadi berkat mungkin bukan cuma bagi keluarganya, bagi perusahaannya, tapi siapa tahu bisa untuk Indonesia. Maka dari itu Bapak Ibu, sebagai salah satu wujud cinta kita kepada tanah air kita, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, untuk memulai acara kita. Bapak Ibu, seminggu kemarin kita sudah melakukan pembelajaran secara pribadi melalui aplikasi yang namanya Gnobi gitu ya. Wah, pasti satu pengalaman yang menarik bagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih bingung begitu ya. Waduh, ini gimana caranya? Kok nggak bisa ya gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, hari ini gitu ya, saya mau mengumumkan bahwa ada 193 top learner. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan segera masuk ke dalam sesi kita yang pertama, Sukses Sejati chapter 1. Nah, Bapak Ibu pasti sudah penasaran gitu. Wah, hari ini siapa ya yang akan membawakan ya? Mari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan segera masuk ke dalam sesinya gitu ya. Wah, hari ini kita akan di sesi pertama kita akan dipandu oleh Bapak Agustinus Istarianto. Siapakah beliau? Saya akan spill ya, siapakah beliau lewat video profile berikut ini. Mari kita saksikan sama-sama video profile dari Bapak Agustinus Istarianto. Agustinus Istarianto mengawali karier sebagai seorang teknisi dan sales engineer. Saat ini dipercaya sebagai seorang pengelola dan menjabat sebagai direktur di PT Galeon Cahaya Investama dan juga founder di PT Mikmar Grazindo. Membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter adalah motivasinya dalam kegerakan sosial di masyarakat, khususnya melalui Kingdom Business Community atau KBC. Saat ini beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah KBC untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Selain aktif sebagai trainer di Kingdom Business Community, Istarianto juga seorang mentor dan pembicara, khususnya di bidang pelatihan dan pengkaderan di beberapa program KBC. Ia juga aktif dalam Asosiasi Kelistrikan Indonesia dan pencetus program Dokter Listrik. Baik, itulah video profile sedikit spill dari profil pembicara kita. Bapak Ibu sudah siap untuk bersama-sama kita belajar?
Oke, wajah-wajahnya sudah siap. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah pembicara kita, Bapak Agustinus Istarianto. Wow, menarik sekali. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua yang ada di sini. Kita sudah memasuki sesi yang pertama. Sesi pertama ini adalah sesi yang sangat menarik karena kita berjalan dengan yang namanya road to success untuk mendapatkan sukses sejati. Kita semua yang ada di sini pasti adalah orang-orang yang menarik, dan satu foto ini, foto atau gambar ini adalah tentang cermin. Kenapa saya berikan cermin ini? Karena jangan sampai pada waktu kita pegang Kenobi, pegang handphone kita atau laptop kita belajar isi di Kenobi, cerminnya bukan kita, Bapak Ibu. Cermin itu melihat diri kita, tapi cerminnya bukan kita. Ini nih cocok nih. Kalau saya pakai handphone, oh ini cocok ini. Materi ini cocok buat bos gua nih. Wah, ini materi ini cocok nih buat kakak saya. Oh, ini materi cocok nih buat anak buah saya nih. Kalau dia ikut, wah ini dan sebagainya. Please, stop untuk melihat orang lain. Tetapi dengan cermin ini, melihat diri kita. Jadi pada waktu kita mengisi materi dan membuat materinya kita dalam Kenobi, kita lihat kacamatanya adalah diri kita. Jadi utamakan refleksi pribadi kita lebih dalam. Kita akan melihat bahwa satu hal yang istimewa dari bagian ini adalah gambar ini, Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus clear dulu dengan tujuannya. Ya, tujuannya paling akhir itu apa? Kalau kita mau sukses sejati, tujuannya apa? Garis finishnya apa? Ya, jangan sampai nanti kita lari tapi kita nggak ada tujuan. Harus disiapkan juga startnya. Pada waktu start harus siap-siap. Harus siap-siap. Startnya harus penuh energi dulu, penuh dengan persiapan. Agar apa? Agar kita lari dengan baik. Dan jangan lupa lihat pemandangannya. Karena pemandangannya itu prosesnya. Proses menuju ke tujuan akhir itu adalah proses yang membahagiakan. Jangan sampai kita hanya fokus kepada larinya, tapi kehilangan pemandangan-pemandangan yang membahagiakan. Jadi hari ini kita mengawali sukses sejati dengan mengenali start kita, prosesnya kita, dan saat kita lari, dan kita harus clear dengan yang namanya tujuan akhir. Jangan sampai tujuan akhir itu nggak kita temukan. Yang masing-masing kita tahu tujuan akhir kita adalah kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Maka hari ini kita akan mulai dengan sukses sejati yang pertama, yaitu blended learning, untuk kita bersama-sama melihat bahwa kita adalah pribadi dan masuk dalam proses yang sudah disiapkan untuk menjadi sukses yang sebenar-benarnya, bukan sukses palsu. Untuk itu, perjalanan ini yang masuk dalam sukses sejati ini pasti sulit. Iya, sulit, tapi bisa. Bukan bisa tapi sulit, tapi sulit tapi bisa. Oke, mindset kita bukan bisa sih, tapi sulit. Bukan. Tapi sulit sih, tapi bisa. Karena kita semuanya akan mengikuti perjalanan ini dan kita pasti bisa dan kita dimampukan. Nah, salah satunya, saya sangat bersemangat ketika saya melihat tulisan dari Ibu Bella Savitri Puspita dari kelompok H. Wah, kata-katanya menarik sekali. Menurut saya, sukses sejati adalah ketika kita bersyukur atas setiap pencapaian, step by step. Ya, satu tangga ke tangga lain menjadikan keberadaan kita membawa berkah atau berguna untuk orang lain. Coba saya mau pengen ajak Ibu Bella Savitri untuk bisa ngobrol bareng dengan saya. Halo Bu Bella, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, Bu, ketika Ibu nulisin ini, Ibu punya pengalaman kegagalan apa, Bu? Kok bisa tulisnya begitu dalam gitu? Sama kayak pengalamannya sih waktu dulu tahun 2019, waktu lulusan sekolah tentang. Jadi waktu itu saya sempat mau daftar di salah satu perguruan tinggi di Semarang, Politeknik Negeri Semarang tepatnya. Ambil jurusan di manajemen bisnis internasional. Waktu itu saya udah sempat, jadi ada 2 tes. Tes pertama itu tes umumnya, yang kedua tentang TOEFL-nya.
Di 2 tes ini lolos, ternyata waktu terakhir untuk pengumpulan berkas untuk penentuan biaya UKT dan lain-lainnya, saya gagal di situnya sih. Jadi gagal. Jadi merasa sedih banget, gagal banget gitu ya. Tidak melanjutkan ke kuliah. Tapi sekarang bekerja ya, Bu ya? Iya, sekarang bekerja. Ya, oke. Dan melihat itu setelah kegagalan itu bisa melihat bahwa sukses sejati adalah setiap pencapaian dengan rasa syukur. Nah, sekarang Ibu bersyukur dan berbahagia walaupun kemarin gagal kuliah? Bersyukur, alhamdulillah. Dan apa yang pengen Ibu lakukan setelah ini? Lebih mengembangkan diri lagi, terus lebih peka juga terhadap sekitar, biar nanti pengalamannya juga jadi lebih banyak. Oke, terima kasih Bu Bella. Ya. Terima kasih support ya Bu Bella ya. Oke, dan salah satu juga hari ini saya juga kagum dengan Dahlia Savitri. Salah satunya dia menuliskan bahwa ibadah di setiap proses yang dijalani agar dapat menjadi pribadi yang bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Wah, dari kelompok L. Thank you, Bu. Ya. Terus ada satu lagi yang akan kita bahas bersama-sama. Ketika tadi Ibu Dahlia Savitri dan Ibu Bella mengutarakan bahwa sukses sejati ternyata berbeda. Kalau dulu tuh sukses sejati hanya uang, tapi ternyata rasa syukur. Oh, ternyata mensyukuri dari step by step. Ini adalah yang namanya sukses sejati. Jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya sukses palsu. Jangan sampai kita terjebak dengan, wah, cuma hal-hal sukses itu kalau kita punya mobil mewah, kalau kita punya harta yang banyak, kalau kita punya kedudukan yang tinggi, kalau nama kita populer, baru namanya sukses. Itu namanya sukses palsu. Maka sukses sebenarnya adalah dari rasa syukur kita. Yang membentuk kita agar kita bisa menjadi sukses sejati, yaitu kita harus ngikutin prosesnya yang benar. Maka hasilnya maksimal. Seperti dari Bu Dahlia dan dari Ibu Bella tadi, dari step by step, ikutin prosesnya. Karena apa? Diawali dengan proses yang benar, maka hasilnya maksimal. Oke, untuk menjadi pribadi yang sukses sejati, diawali dulu dengan proses yang benar. Maka hari ini menjadi refleksi kita. Apa kira-kira yang proses yang salah, kita buang, kita balik arah, dan kita temukan proses yang benar, dan kita lanjutkan proses yang benar. Karena semuanya, kalau awalnya yang benar, maka hasilnya maksimal. Dan kesimpulan hari ini adalah jangan hanya demi sukses dan uang, ya kita mengorbankan banyak hal, ya bahkan kehidupan kita sendiri. Jangan sampai karena manusia kerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mengorbankan kesehatan dan kehidupan. Pada akhirnya nanti kita juga akan demi kesehatan kita bisa melakukan segalanya. Kemudian dia mengorbankan uang demi kesehatan dan kehidupan kita. Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.